Halo Niners, apa kabar? Saya doakan apa yang Anda lakukan hari ini atau besok bisa diberi kelancaran. Terima kasih sudah klik video ini. Film tahun 2014 ini berjudul Lucy, yang dibintangi oleh aktris cantik mantan tunangan saya, Tapi bohong. yaitu Scarlett Johansson, dan aktor senior Morgan Freeman. Tanpa basa-basi lagi, inilah spoilernya. Di awal film diperlihatkan seekor kera bernama Lucy. Jika Anda search di Google, Lucy ini adalah kera yang digadang-gadang sebagai kera yang hampir menyerupai manusia. Kemudian scene beralih ke sebuah negara Taiwan, dan film berfokus pada wadon biasa bernama Lucy. Lucy disuruh pacarnya Richard untuk mengantarkan sebuah koper ke seseorang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam sebuah gedung. Lucy yang menolak terus dibujuk Richard, dan pada akhirnya Richard dengan paksa mengaitkan kopernya ke tangan Lucy menggunakan sebuah borgol. Dengan terpaksa Lucy masuk ke dalam gedung. Saat sampai di resepsionis, Lucy meminta bertemu dengan Mr. Zhang. Tidak lama setelahnya datanglah pengawal-pengawal Mr. Zhang, di mana dengan tiba-tiba Richard yang sedang menunggu di luar langsung ditembak mati. Para karyawan di dalam gedung pun tidak melakukan apa-apa, seakan-akan peristiwa ini biasa terjadi. Lucy pun dipaksa untuk menemui Mr. Zhang. Di scene ini kita diperlihatkan Mr. Zhang yang sedang sedikit berkarya dengan tangannya dan bergegas menemui Lucy. Dibantu translator resepsionis, Lucy mengatakan bahwa dirinya dijebak Richard dan tidak tahu apa-apa soal koper itu. I don't know anything. Mr. Zhang pun langsung menulis password dan diberikan ke Lucy untuk membuka koper tersebut. Agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai orang penting Mr. Zhang pun langsung menjauh dari Lucy. Okay. Setelah membuka kopernya, Lucy mendeskripsikan barang yang berada di dalam koper tersebut, yang ternyata sebuah narkoba jenis baru. Kemudian Mr. Zhang meletakkan seorang pecandu narkoba di sebuah kursi untuk uji coba narkoba tersebut, dan kemudian terlihat pecandu tersebut bereaksi setelah menghirup narkoba jenis baru itu. Terasa terganggu, Mr. Zhang pun membunuh pria itu dan menawari Lucy sebuah pekerjaan. Lucy yang menolak langsung diantemi guys, hingga dia tak sadarkan diri. I don't want a job. Scene beralih di mana Lucy bangun dari pingsannya dan melihat perutnya yang telah diperban, dan ternyata perut Lucy dibedah untuk meletakkan narkoba jenis baru yang akan diselundupkan ke beberapa negara. Is it why we opened you up? Yeah. Ternyata tidak hanya Lucy yang menjadi media penyelundupan, namun ada beberapa orang sukarelawan. Home in the next 24. I'm sure I don't need to remind you, but Singkat cerita, Lucy berada di sebuah ruangan dengan borgol rantai di tangannya, bersamaan dengan orang asing yang mulai menjelajahi gunung kembar milik Lucy. Lucy tidak menyukainya. Hal tersebut membuat salah satu pria itu menghajar Lucy. Akibat dari hal itu, narkoba yang berada di perut Lucy robek, dan zat-zat yang terkandung di dalam narkoba itu mulai bereaksi terhadap tubuh Lucy. Reaksi yang ditimbulkan pun membuat saya yang suka minum air tajin ini tercengang. Bagaimana tidak, tiba-tiba tubuh Lucy bergerak melawan gaya gravitasi hingga tidak sadarkan diri. Beberapa waktu setelah Lucy sadar, Lucy tiba-tiba bangun dan duduk dengan tenang. Dan ternyata akibat zat narkoba yang bereaksi terhadap tubuh Lucy itu membuat kapasitas Lucy meningkat menjadi 20%, yang dimana kapasitas otak 20% itu hanya dimiliki oleh satu makhluk hidup, yaitu lumba-lumba. Hal ini dibuktikan ketika salah satu penjaga masuk dan menerima diskonan yang Lucy tawarkan. Dengan kapasitas otak yang sekarang, Lucy dapat menganalisa gerakan penjaga yang dapat dengan mudah Lucy jatuhkan. Lucy pun beranjak kabur dan membunuh yang lain. Lucy yang sempat tertembak pun tanpa merasakan rasa sakit dengan santuy mengeluarkan peluru itu dari tubuhnya. Scene selanjutnya, Lucy pergi ke rumah sakit, menaiki sebuah taksi. Dalam perjalanannya, Lucy yang masih kebingungan dengan tubuhnya kembali dikagetkan dengan keadaan tubuhnya yang dapat mendengarkan percakapan telepon orang meskipun jarak begitu jauh.
Tiba di rumah sakit tanpa ketahuan, Lucy masuk dengan tetap mengeteng sebuah pistol di tangannya, yang mana dia langsung menuju ruang operasi. Di dalam ruang operasi, Lucy membunuh pasien yang sedang dioperasi dan bertukar posisi, karena menurut analisanya, pasien tersebut tidak akan tertolong. You wouldn't have been able to save him anyway. Kemudian Lucy memaksa dokter itu membedah dan mengeluarkan narkoba dalam perutnya. Sembari dioperasi, Lucy pun menelpon ibunya, bercerita bahwa dirinya bisa merasakan semuanya, bahkan saat dirinya masih dalam kandungan. Akhir dari telepon, Lucy mengatakan rasa sayangnya terhadap ibunya. I feel everything. Just want to tell you that I love you, Mom and Dad. Next, dengan kapasitas tubuhnya yang semakin meningkat, Lucy kembali ke gedung Mr. Zhang dan membunuh seluruh pengawalnya tanpa kesulitan sedikit pun. Setelah bertemu Mr. Zhang yang sedang pijit-pijit tapi tidak plus-plus, Lucy dengan gemoynya menancapkan 2 belah pisau tepat di tangannya dan menanyakan di mana saja penyelundupan narkoba yang lain. Karena Mr. Zhang yang tidak mengerti bahasa Inggris, dengan kekuatannya Lucy mengakses lokasinya melalui daya ingat otak Mr. Zhang. Setelah mengetahui semuanya, Lucy pergi menuju rumah temannya untuk meminjam laptop. Setelah sampai, Lucy memeluk temannya itu, dan Lucy bisa merasakan kerusakan-kerusakan organ temannya itu. Dengan cepat Lucy mengakses internet hingga ditemukannya data diri Profesor Samuel, yaitu seorang ahli yang sangat paham permasalahan otak. Lucy pun menghubungi Profesor Samuel. Lucy kemudian bercerita bahwa dirinya telah membaca semua riset yang ditelitinya. Dengan begitu Lucy menyimpulkan bahwa dirinya menemukan orang yang tepat atas permasalahan otak yang dialaminya. Kemudian Profesor Samuel ini menganggap Lucy mengada-ada cerita. Lucy menjelaskan bahwa pada saat-saat ini kapasitas otaknya di fase 28% yang akan menuju kapasitas 100%. Mendengar itu, Profesor Samuel terkejut dan bertanya apa yang bisa dilakukan kapasitas otak 20%. Tiba-tiba Lucy muncul ke beberapa alat elektronik di tempat Profesor Samuel dan bercerita di kapasitas otak 28% ini dirinya dapat menganalisa tubuh seseorang, tidak dapat merasakan rasa sakit, rasa takut seperti manusia pada umumnya. Telephone. Akhir pembicaraan, Lucy mengatakan akan menemui Profesor Samuel di Paris. Saat Lucy pamit, dia memberikan amanah ke temannya agar menjaga pola kehidupannya dan memberikan resep untuk mengobati organ-organ yang bermasalah pada temannya itu. Eat organic. You'll be okay. Oke, cek. Berpindah ke bandara. Untuk menutupi identitasnya, Lucy merubah penampilan rambutnya menjadi warna hitam lurus. Lalu Lucy menelpon pihak kepolisian Paris yang disambungkan ke seseorang bernama Del Rio. Tanpa basa-basi, Lucy menyuruh Rio untuk turun dari meja dan mengambil ballpoint di sebelahnya. Mendengar hal itu, sontak Del Rio melihat sekitar bila ada CCTV di tempat itu, namun tidak ada. Kemudian Lucy mengirimkan ketiga identitas orang yang menyelundupkan narkoba itu ke PC Del Rio dan menyuruhnya untuk menangkap mereka dan mengamankan narkobanya. Singkat cerita, Lucy sudah berada di atas pesawat. Dengan kecerdasannya yang sekarang, Lucy dapat mengakses seluruh pengetahuan melalui 2 laptop secara bersamaan. Setelah seluruh pengetahuan masuk ke dalam otaknya, tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Ketika Lucy batuk bersamaan dengan giginya yang copot dan tubuhnya yang mulai berubah menjadi partikel-partikel kecil. Dia kemudian masuk ke toilet dan menguntal sisa narkoba yang dibawanya sampai tidak sadarkan diri. Kok bisa bang bawa narkoba? Kenapa di bandara tidak digeledah? Sebenarnya Lucy hampir ketahuan, anjing pelacak. Namun next, tiba di Paris terlihat Lucy yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang di sisi lain, Del Rio telah menangkap ketika penyelundupan narkoba dan membawanya untuk diamankan. Singkat cerita, saat Lucy keluar dari ruang rawat, Del Rio dengan anak buahnya mengepung Lucy. Dengan mudah Lucy membuat mereka tidak sadarkan diri dan hanya menyisakan Rio. Put your hands up. Kemudian Lucy meminta Del Rio mengantarkannya menuju ke para penyelundup narkoba itu diamankan. Di dalam mobil, dengan kekuatan otaknya yang sekarang, Lucy dapat dengan mudah melacak dan mengetahui rencana Mr. Zhang melalui sinyal telepon yang ada di sekitarnya, yaitu di mana Mr. Zhang akan menuju ke para penyelundup itu dan mengambil kembali narkoba miliknya. Untuk mempersingkat waktu, Lucy mengambil alih kemudi dan mulai tancap gas seperti orang yang dikejar hutang. Uniknya, tanpa pengalaman belajar berkendara, Lucy dengan sekejap mampu berkendara dengan sangat lincah.
Di sisi lain, ternyata Mr. Zhang dan anak buahnya telah lebih dulu sampai di tempat para penyelundup itu diamankan. Di sini anak buah Mr. Zhang membunuh beberapa polisi dan mencoba mengambil paksa narkoba di perut setiap penyelundup. Singkat cerita, anak buah Mr. Zhang pun selesai mengambil narkoba kemudian memasukkannya ke dalam koper. Tidak lama kemudian, Lucy pun datang dengan kapasitas otak 60%. Ia pun dapat menggerakkan benda atau telekinesis dan mengontrol manusia. Lucy yang dikepung oleh anak buah Mr. Zhang pun dengan sangat mudah menyingkirkan dan merebut narkoba itu. Mereka berdua kemudian pergi menuju gedung Profesor Samuel. Next, dalam perjalanannya, Mr. Zhang yang berada di luar gedung pun melihat Lucy, lalu mengikutinya dari belakang. Di tempat lain, profesor yang sedang bersama rekan-rekannya itu menerima telepon dari Lucy. Yang dari telepon singkat itu, Lucy dapat dengan mudah menemukan ruangan Profesor Samuel berada. Kedatangan Lucy kemudian dikenalkan kepada rekan-rekan Profesor Samuel. Namun Lucy sudah mengetahui mereka semua. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu rekan Profesor Samuel yang meragukan Lucy. Dan ya, Lucy langsung memegang pundaknya dan mengulik dengan detail masa lalu yang merenggut nyawa anak rekan Profesor itu. Bersamaan dengan itu, di luar gedung, Mr. Zhang beserta anak buahnya bersiap menyerang Lucy dengan persenjataan yang ada. Kembali ke Lucy yang sedang menjelaskan keadaan tubuhnya, di mana Lucy mengatakan dirinya merasa bahwa setiap sel di dalam tubuhnya dapat membentuk sebuah partikel atau material yang dibuktikan dengan merubah bentuk tangannya menjadi jenis lain dan merubah bentuk ballpoint menjadi objek lain. Next, dengan begitu Lucy meminta Profesor Samuel untuk membantu menginfus dirinya dengan zat narkoba yang dibawanya, dengan tujuan agar kapasitas otaknya semakin optimal. Di sisi lain, Rio yang dibantu pasukan di gedung itu mencoba menahan serangan dari anak buah Mr. Zhang. Tiba-tiba mulut Lucy mengeluarkan cahaya, di mana hal ini menandakan bahwa Lucy sudah di fase kapasitas otak 90%. Kemudian tubuh Lucy mengeluarkan semacam material, yang dimana material tersebut menjalar ke alat-alat elektronik di sana. Dengan sekejap ruangan tersebut pun berubah menjadi putih luas tak berujung. Material yang keluar dari tubuhnya itu pun mengumpul menjadi satu, membentuk objek besar yang aneh. Profesor Samuel yang melihat itu pun menyimpulkan bahwa pada saat ini Lucy mencoba membuat komputer generasi new. Berpindah ke tempat Rio, di mana adu mekanik pun masih terjadi, dan di satu titik anak buah Mr. Zhang sempat melepaskan tembakan launcher tepat di pintu ruangan Lucy. Sontak ledakan itu juga membuat seolah-olah Lucy terlempar, yang seakan-akan Lucy dapat mengakses seluruh pengetahuan yang ada di dunia, menembus ruang waktu dan mampu kembali ke masa lalu di saat Lucy kera yang menyerupai manusia itu hidup. Sampai-sampai Lucy dapat mengakses kejadian alam semesta, yaitu saat Big Bang terjadi. Bersamaan dengan itu, Mr. Zhang telah berada di belakang Lucy, mengarahkan pistolnya tepat di kepala Lucy. Saat Mr. Zhang sedang menembak Lucy, seketika Lucy lenyap dan hanya menyisakan kolornya saja. Tak lama setelahnya, Del Rio datang dan membunuh Mr. Zhang hingga terjatuh tepat di kursi Lucy lenyap. Kemudian material hitam itu bergerak mengeluarkan sebuah flash disk yang menyimpan seluruh pengetahuan alam semesta. Yang mustahil menurut saya, mengapa banyaknya pengetahuan yang ada di semesta ini dapat masuk di benda kecil seperti itu. Ya namanya juga film ya kan ya. Next, kemudian Del Rio bertanya di mana Lucy. Tiba-tiba handphone miliknya berdering saat dibuka, muncul teks yang bertuliskan "Aku berada di mana-mana". Where is she? Hah, sontak Del Rio pun bingung. Seakan-akan telah mengerti semuanya yang terjadi itu, Profesor Sam tersenyum. Tamat. Untuk keseluruhan kisahnya cukup menarik. Hanya saja pada beberapa scene yang mungkin kita tahu agak berlebihan ya. Tapi film ini cocok banget untuk ditonton waktu kita santuy. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa skip-skip. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar channel ini makin berkembang. Next,